Kawasan Sekana merupakan salah satu kawasan tua di kota Palembang yang memiliki sejarah yang panjang. Di kawasan ini terdapat berbagai bangunan tua klasik yang sebagian telah ditetapkan sebagai cagar budaya. Bangunan-bangunan yang ada di kawasan Sekana merupakan peninggalan Kesultanan Palembang dan kolonial Belanda, menyebabkan kawasan ini sebagai kawasan heritage yang kuat, kawasan dengan aset yang tak ternilai, terutama yang sudah dan dapat dikembangkan sebagai salah satu objek wisata. Namun, apakah nilainya sesuai dengan kondisinya sekarang? Dalam perkembangannya, pada pusat-pusat peradaban di dunia telah banyak ditunjukkan bahwa awal mula munculnya suatu peradaban dipengaruhi oleh peran dari sungai sebagai salah satu denyut nadi kehidupan. Kawasan Sekana sekarang terletak di daerah 22, 27, 28, dan sebagian 29 ilir. Penamaan kawasan Sekana diambil dari anak Sungai Pusi yang terbentang dari Pasar Sekana sampai Talang Kelapo. Nama sungai itu menentukan masyarakat di sekitarnya gitu. Misalnya Sungai Kombring menjadi masyarakat Kombring, Sungai Sekana menjadi masyarakat Sekana yang ada di sekitarnya. Seperti itu yang saya pahami. Sebagai daerah yang dialiri oleh sungai-sungai besar ya, yang dikenal dengan Batanghari Sembilan, maka keberadaan suatu masyarakat itu identik dengan sungai yang melewati daerah tersebut, seperti itu. Saya pikir kaitannya dengan Sekana juga seperti itu. Kawasan Sekana memiliki sejarah yang panjang. Kehidupan masyarakat dan kegiatan perekonomian diperkirakan sudah ada sejak masa Kedatuan Sriwijaya. Wilayah ini berkembang pesat pada masa Kesultanan Palembang karena dijadikan tempat bermukim untuk kerabat kesultanan. Wilayah Sekana itu yang disebut dengan Guguk Depaten. Jadi Guguk itu satu pang, satu wilayah yang didiami oleh seluruh keluarga sultan. Karena itu misalnya saudara-saudara sultan, khususnya Sultan Badarudin II, itu di sini semua. Termasuk di tempat kita yang sekarang kita lagi ngomong ini, tidak jauh dari Keraton Kota Besar, pusat pemerintahan pada waktu itu. Keraton Kota Besar yang merupakan keraton terbesar dan terakhir didirikan oleh Sultan Muhammad Bahaudin. Otomatis yang tinggal di keraton itu adalah sultan dengan para bangsawan, yang artinya itu masih sangat dekat hubungannya itu kan. Nah, terus di sekitarnya itu ya dia seperti mengelilingi, seperti ring seperti itu ya, yang merupakan juga golongan bangsawan. Kalau kita lihat yang ada sampai dengan sekarang menunjukkan bahwa di sekitar Sekana itu ya memang kampungnya bangsawan, yaitu 27, 28 itu adalah orang-orang yang banyak masih bergelar Raden seperti itu ya. Yang menurunkan sultan-sultan ini misalnya para priyayi-priyayi dari Demak, maka sistemnya sistem kita anut tuh seperti Jawa, sistem yang kita anut. Artinya satu kawasan itu kawasan misalnya kesultanan, dan tidak ada orang luar yang punya tempat ini kecuali anak cucu sultan.
Pada masa Kesultanan Palembang, Sungai Musi merupakan highway yang menampung tidak kurang dari 400-an kapal tiap tahunnya. Kondisi ini tentunya berpengaruh terhadap anak-anak sungai, diantaranya Sungai Sekada. Palembang ini dulu pasarnya pasar sungai. Masyarakat juga bermukim di tepi-tepian sungai. Nah itu kalau masih ada sisa misalnya rumah-rumah limas itu ada yang menghadap sungai. Masih bisa dilihat sekarang. Kalau kita menyusuri Sungai Musi itu ada yang sudah mengalihkan misalnya rumahnya itu menghadap ke darat, tapi sebagian masih bisa karena kehidupannya kehidupan sungai. Pemerintahan Kesultanan Palembang dihapuskan oleh Belanda pada tahun 1825. Kekalahan Sultan Muhammad Baradudin II itu dengan Tipu Muslihat, kita ini karena habis sama Belanda, jadi dimumi hanguskan. Rumah-rumah misalnya rumah limas, rumah gudang, rumah-rumah pangeran-pangeran itu misalnya kan, ikatan batin antara penguasa dengan rakyat, dengan sultan dengan rakyat itu harus dihilangkan misalnya. Di dalam sumber disebutkan bahwa ketika tahun 1821 Belanda menduduki Keraton Kuto Besar, ya, itu kan orang-orang bangsawan itu keluar. Artinya itu karena itu dijadiin barak, seperti itu kan. Belanda membangun kota Palembang sebagai kota praja pada 1906. Sejak saat itu, kawasan Sekana yang dulunya berupa pemukiman keturunan sultan yang tinggal di rumah-rumah limas mulai berubah wajah menjadi kawasan perdagangan. Jadi memang kita bisa katakan koridor darat itu pengaruh dari Belanda, tapi tidak semuanya juga. Bukan berarti kesultanan itu anti darat, dia tetap ada. Cuman orientasi pada era kesultanan itu cenderung ke sungai. Nah, masuknya Belanda sudah mulai mengimpor mobil, sepeda. Kan sudah beralih tuh, yang tadinya ke air, ke darat. Makanya di Sekana dan di Palembang pada umumnya itu banyak sekali anak sungai dan sekarang sudah hilang. Bahkan ada yang mengatakan ada ratusan anak sungai. Terakhir masih ada 20-an anak sungai. Perubahan itu kan terjadi awal abad 20 ketika Belanda mulai menguruk Tengkuru. Itu kan? Nah, dari diuruknya Tengkuru itu kan ada daratan, maka dia mendirikan bangunan-bangunan yang sekarang ada di Pasar 16. Nah, uniknya itu sekarang tidak diuruk. Seperti itu ya. Mungkin ada perlu penelitian lebih lanjut kenapa ini tidak diuruk. Di awal abad ke-19 pasar ini dinaikkan jadi pasar darat. Jadi dari pasar darat yang tadinya pasar ini terapung jadi dinaik ke di wilayah yang sekarang ada itu. Inilah pasar pertama di Palembang ini. Artinya semua orang, segala uang misalnya fokus pada satu tujuan. Nak kemana? Ke pasar Sekana. Makanya pasar ini ramai dulu. Makanya muncul koridor yang berfungsi sebagai pasar ya di situ. Belanda menguasai yang tadi Cina atau Arab, dia di rumah rakit. Begitu Belanda menguasai bebas. Makanya berjejer bangunannya di darat. Kalau dulu nggak boleh itu. Jadi yang kita lihat sekarang ini itu ruko sebenarnya. Jadi ruko-ruko itu adalah sebuah evolusi dari pasar tradisional pecinan ya, gaya-gaya Cina ya. Cuman arsitekturnya cukup unik ini karena dia berbeda dengan ruko yang kita temuin sekarang. Jadi secara tidak langsung ada pengaruh Eropa terhadap perkembangan tipologi bentuk dari toko-toko tersebut. Walaupun dia bergaya Tionghoa ya, tapi secara konstruksi itu berkarakter Eropa karena dia sudah menggunakan beton. Jadi kalau mau lihat evolusi ruko di kota Palembang, nah cikal bakalnya salah satunya di Sekana. Itu juga ada pergudangan itu yang ke arah sungainya. Jadi kalau kita lihat sudah ada pergudangan itu berarti dia bukan hanya sekedar pasar biasa itu, pusat logistik juga jadinya ya. Sekana menjadi salah satu daerah yang dikembangkan. Terbukti dengan hadirnya bangunan-bangunan simbol metropolis seperti Société,
Jacobson, Kantor Ledeng, dan lainnya. Nah, kalau kita melihat arsitekturnya, ini sangat kental dia pengaruh dari kolonial. Yang kita lihat justru stylenya. Oh, ini stylenya Romawi. Nah, Belanda membawa itu ke Palembang. Terlalu elit kalau kita mengatakan produk itu produk arsitektur Belanda. Saya nggak setuju. Yang bangunnya di era Belanda benar. Kalau di Sumatera kan dia cenderung atapnya pelana kan, ya nggak? Kalau Palembang kan dia limasan. Nah, itu kalau orang mempercayai filosofi, mereka tidak mau menggunakan atap yang bukan karakter daerah dia. Satu, dia akan dapat sanksi sosial mungkin ya. Oh, ini wong mano ini katanya. Maka dia punya karakter, makanya rumah limas itu terjaga kan. Orang itu apapun bangunannya, atap seperti itu yang dipakai. Nah, kalau Belanda dia nggak peduli. Aku mau pakai limasan, saya mau atapnya apa? Flat, datar. Makanya kamu lihat Kantor Ledeng kan botak gitu aja. Ya, yang lain tuh banyak bentuk karena dia melihat tropisnya aja. Ya, atap tropis dan dianggapnya unik. Atapnya ya arsitektur Nusantara ini kan hanya dari Sabang sampai Merauke itu kan atapnya unik. Nah, dipinjemnya untuk arsitektur modern tadi bentuk itu. Makanya lahirlah bangunan-bangunan balai prajurit ya. Jacobson ya. Malah saya ingin mengatakan bahwa sesungguhnya metropolis pertama itu ya Sekana, karena itu sesuatu yang unik menurut saya. Pertama itu ada penduduk asli golongan bangsawan, Raden dan lain sebagainya. Terus etnis Cina, kita lihat dari bangunan-bangunannya. Dan Belanda menjadikan Sekana itu adalah bagian dari pengembangan sampai ke daerah Talang Semut kalau kita lihat itu. Uniknya, rumah-rumah Bari tetap menjadi bagian dari kawasan ini. Hal itu berlangsung hingga kolonial Belanda meninggalkan daerah ini pasca kemerdekaan. Kini, Sekana tidak seramai dahulu. Pasar yang dahulunya ramai, kini semakin sepi. Walaupun pemerintah dan pihak swasta telah berupaya membangun pasar dan los ikan serta fasilitas lain, tapi tetap tidak mampu menghadirkan pedagang dan pembeli untuk beraktivitas di sana. Apa yang salah? Tumbuhnya pasar-pasar pada pemukiman misalnya masyarakat di sekitar, perlahan tapi pasti pasar sekarang ini mulai ditinggalkan uang. Taksi yang disebut wong Palembang itu oplet itu angkot itu taksi wong Palembang kan namanya taksi itu. Dulu lewat sini, tapi kan sekarang tidak ada. Jadi dengan tidak ada lagi misalnya lalu lintas di situ, misalnya tempat ini itu tadi lambat laun perlahan tapi pasti mulai ditinggalkan. Coba kalau lihat situ kan ada beberapa ruko yang mau dijual, itu milik pribumi. Kawasan Sekana sangat berpotensi sebagai wisata kota tua Palembang karena di kawasan ini banyak terdapat bangunan lama yang sangat menarik dan dapat dikatakan estetik, sehingga dapat menimbulkan daya tarik bagi wisatawan. Salah satu rute walking tour kami adalah di kawasan Sekanak. Sekanak ini kan kawasan kota tuanya Palembang ya, bisa dikatakan begitu. Itu banyak sekali cerita-cerita yang sangat bagus, sangat menarik untuk diceritakan ya kepada turis. Ya bahwa Palembang ini adalah ya penggambaran kalau kata orang Belanda ya Venisi van Oost, yaitu adalah Venesia dari timur. Ya kota dengan banyak sungai gitu ya. Ya jadi memang yang ikut tur kita itu itu hampir 90% tuh millennials lah ya. Dari usia millennials itu kalau dari gender paling banyak itu perempuan. Ya yang mereka cari itu pasti itu ya, spot foto gitu ya. Bahasanya instagramable. Orang tuh mencari sesuatu yang vintage ya bahasa anak sekarang ya. Lorong
lorong bangsawan itu, kalau kita masuk di lorong itu, masuk ke arah sungai, atau wong Palembang nyebutnya arah laut, sebelah kanan itu ada satu gedung teater. Ornamen-ornamennya masih bagus. Yang bangunannya tuh unik tuh. Dari depan tuh kayak bangunan di Yunani Romawi gitu ya. Dan bagi anak sekarang tuh istilahnya tuh menemukan hidden gems. Karena masuk lorong kan, gudang, pas di ujung katanya ketemu bangunan kayak gitu. Setiap aku ajak ke sana itu punya yang respon dari peserta tuh, wah ada ya bangunan kayak gini gitu loh. Tersembunyi kan, karena bukan di pinggir jalan besar ya kan, masih masuk ke dalam lorong dulu. Nah, dan ternyata ceritanya adalah selain bangunan yang unik, dulunya tuh tempat tonil. Jadi tempat pertunjukan seperti bangsawan, seperti kalau kita misalnya sekarang ini misalnya wayang wong gitu lah. Dulu ada. Dan pernah juga ada pertunjukan wayang Cina itu. Jadi ada satu gedung teater di sana. Kemudian dari respon yang kaget itu dan kagum dengan bangunannya, ya akhirnya ya mereka melihat bentuknya tidak terawat gitu ya. Ya akhirnya muncul rasa prihatin juga dari mereka, dari peserta banyak. Sayang sekali bahwa kawasan-kawasan ini tuh dibiarkan begini saja gitu ya. Tempat itu ya, kawasan bersejarah gitulah kita sebut. Ya kalau kita lihat sekilas ya itu hanya benda-benda rumah-rumah yang istilahnya tuh bisu ya. Ya mereka akan hidup kalau diceritakan gitu. Nah itulah yang kami berikan, gitu. Sangat diharapkan bahwa pemerintah dapat memberikan perhatian lebih untuk menjadikan kawasan Sekanak sebagai kota tua Palembang. Kita dapat melihat keberhasilan pembentukan kota tua dari daerah-daerah lainnya, misalnya seperti Jogja, Semarang, dan Jakarta. Dan alhamdulillahnya di Sekanak kawasan bangunan-bangunan lamanya dan lain sebagainya itu masih ada, masih utuh. Ya saya mau bilang ya tentu itu harus dipertahankan ya, dan direvitalisasi ya. Dan lagi-lagi ya jangan sampai kita salah kaprah. Revitalisasi itu adalah bukan merubah ya, tapi mewujudkan tempat itu sebagaimana aslinya. Itu yang paling penting. Maka oleh karena itu ada timbul satu gagasan untuk pelestarian tempat ini. Di sekitar tahun 2018 itu ada satu gagasan pemerintah mau membuat satu kawasan kota tua. Kawasan itu ketika sudah ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya, maka usaha dari pemerintah itu harus sungguh-sungguh, artinya itu memelihara kawasan itu, memberikan sosialisasi, mengembangkan agar potensi yang ada itu terus tetap terasah dan bermanfaat bagi masyarakat. Saya juga pernah lihat ketika Sekanak itu direvitalisasi, yang dibersihkan itu yang dari mana kita ngitungnya ya? Dari pasar itu yang ke dalam yang dibersihkan. Justru dari jembatan ke muara itu justru tidak bersih gitu. Apakah itu bukan bagian dari Sekanak misalnya kan gitu? Niatnya bagus, pemerintah tuh mau mengkonservasi, tetapi barang dikonservasi ini juga kan butuh modal. Kalau disubsidi terus kan nggak mungkin. Tetapi kalau ekonominya sudah ada atau kafe itu laris, ownernya pun punya banyak duit untuk merenov sendiri bangunannya. Kalau sekarang kan mungkin tidak ada biaya untuk pengecatan ulang, ya kan? Jadi kita harus menyadarkan mereka bahwa mereka itu tinggal di bangunan yang sangat berharga. Mungkin mereka tahu lah, mungkin saya tahu mereka tahu itu berharga. Cuman kadang kebutuhan ekonomi mengalahkan semuanya kan? Barang yang sangat berharga, tetapi keberadaannya terancam kalau saya berani ngomong. Ini keberadaannya kalau dibiarkan ke depannya Sekanak ini bangunan itu akan hancur. Yang bisa menyelamatkan keberadaan gedung ini itu adalah pariwisata. Nah pertanyaannya, pariwisata ini identik dengan pedestrian, identik dengan jalan. Sedangkan keberadaan hotel di Palembang itu menyebar. Ada yang sampai 10 kilo dari Sekanak. Jadi orang mau ke Sekanak ini cenderung dia pakai kendaraan.
dan itu pun males mereka. Nah, saran saya pemerintah harus mengkaji bagaimana kawasan ini menjadi pusat wisata dengan menghadirkan banyak hotel di situ. Hotel, apartemen, ya, kos-kosan justru diarahkan ke daerah wisata. Kenapa? Mereka lah activity supportnya. Jadi bayangkan itu kalau satu hotel 200 kamar, ada katakan 50 hotel, ada ribuan orang yang bakal turun tumpah ke Jalan Sekana. Jadi kita buka kafe aja di situ pasti rame. Kata kunci kawasan itu biar nyawanya hidup itu adalah terutama perdagangan ya, kaki lima. Kaki lima itu jangan dimusuhi. Justru itulah denyut nadi ekonomi. Buktinya banyak sudah. Pasar 16 dulu mungkin tahu nggak ada lorong basah. Lorong basah dihilangin, pasar 16 sepi sekarang. Meskipun kita lihat ada beberapa bangunan yang terawat dan dimodernisasi, tapi masih jauh lebih banyak yang tidak terawat. Masih banyak hal yang harus dilakukan untuk mengolah daerah Sekana menjadi kawasan wisata yang menarik. Selain infrastruktur, banyak hal yang harus diperhatikan, seperti kebersihan, keamanan, tata kelola lahan, dan bagaimana menyikapi penduduk ilegal yang telah lama bermukim di sana. Iya, kalau kami di sini kan nggak punya tempat ya. Ini kan numpang, kalau digusur numpang lagi gitu. Mungkin kalau yang punyanya ngambil, diusir ya lari. Pindah. Ini justru menjadi pemulai untuk kita mendapatkan temuan berpikir yang baru. Jangan dianggap ini segala-galanya, ini justru baru dimulai untuk mengangkat potensi dan melatih kita menyelesaikan masalah itu benar-benar tepat. Jangan sampai kita membangun sesuatu yang menghabiskan biaya sangat besar justru tidak bermanfaat. Nah, jadi kita harus fokus yang mana yang dihilangkan, yang mana harus ditambahkan. Dengan segala warisan yang ada di daerah Sekana yang terpelihara, dapat menjadi bukti bahwa kota Palembang pantas disebut sebagai kota tertua di Indonesia. Jika Sekana hilang, maka semakin hilanglah bukti fisik Palembang sebagai kota tertua di Indonesia dan layak diperhitungkan.